Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, karena hari ini merupakan hari yang spesial, saya membawakan sesuatu yang sedikit berbeda dari tema kita bulan ini ya, yang berbicara tentang pujian penyembahan. Karena hari ini adalah hari ayah ya, hari ayah sedunia. Saya akan membawa topik mengenai ayah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan suatu informasi ya, yang beberapa waktu yang lalu ya, mungkin itu bulan Maret, kita pernah membuat suatu gerakan untuk menulis di dinding daripada gereja yang baru ini ya, ayat-ayat firman Tuhan atau suatu doa atau suatu harapan kerinduan kita kelak seperti apa gereja ini di kemudian hari. Nah, saya ingin untuk kalau itu hampir semuanya sudah tertutup dengan cat, saudara ya. Jadi bagian ruangan ibadahnya sudah tertutup ya, bagian di kafenya juga sudah tertutup. Tinggal menyisakan bagian yang ruangan antara kafe dengan ruang ibadah ya. Itu yang belum dicat, kemungkinan dalam minggu ini. Jadi semuanya akan terhapus. Saya ingin punya ide lah begini, untuk membuat sesuatu yang kemudian bisa dibaca ya, bisa dibaca setiap kita datang ke tempat ini atau setiap kita kebaktian. Boleh ditampilkan di depan ya, contohnya seperti ini. Kalau di kafe kan kalau datang ada tulisan-tulisan motivasi begitu ya, ya yang kemudian bisa dibaca memberikan suatu motivasi. Nah, saya rindu untuk seperti ini saudara ya, jadi membuat suatu tulisan yang bisa kemudian dipakai kayak aplikasi Canva atau Adobe Photoshop, yang kemudian dikombinasikan dengan foto ya. Fotonya harus foto yang berkaitan dengan kegiatan IFJF Tondano saudara ya, entahkah itu kids, entahkah itu kegiatan care group ya, atau DJ, atau kegiatan seperti Care Fund Day saudara ya, yang kemudian bisa diambil, di-download di dalam link daripada IFJF Tondano ya. Jadi fotonya kegiatan yang kemudian bisa ditulis quote saudara ya, quote, entah itu mengambil quote daripada tokoh-tokoh tertentu atau kita buat quote sendiri saudara ya, atau kemudian tulisan Alkitab. Nanti kemudian dipakai bingkai dengan ukuran ya mungkin kalau foto R12 cukup besar ya, atau ya setidaknya dengan ukuran R12 lah minimal, supaya kemudian nanti akan ditampilkan atau ditempel di dinding di beberapa tempat ya. Jadi bisa di ruang kids ya, bisa muncul yang ruang kidsnya, bisa di ruang kids, kemudian bisa di ruang cafe atau di connect room. Dan sebelum kemudian dicetak atau dibuat di bingkai, perlu untuk dikirim kepada saya ya. Nanti saya akan share di grup pengurus. Pengurus kemudian akan menilai ini layak mau ditampilkan enggak ya. Jadi bisa paham ya. Jadi nanti seperti kafe kalau kita masuk kemudian ada kata-kata motivasinya. Nah, ini kata-kata firman. Ini contohnya ya. Dan kemudian nanti di bagian entah boleh balik ke slide sebelumnya. Entah bagian atas atau di bagian bawah bisa dibuat inisial yang membuatnya. Ini contoh seperti saya ini. Nah, ya, jadi inisialnya. Kemudian kata-katanya seperti ini misalnya, penyembahan bukan hanya sekedar ucapan bibir, tapi kehidupan yang memuliakan Tuhan ya. Seperti itu saya ambil dari lagunya Pak Yani dengan Philly itu, kata-kata ini saudara ya, dan fotonya ditampilkan yang ini saudara ya. Jadi bisa paham. Nah, nanti bisa dikirim, kemudian kalau disetujui oleh para pengurus ya, para pengurus yang kemudian nanti akan menilai ini layak mau ditaruh di dinding di kafe atau di dinding di ruang connect room ya, atau di ruang kids, dan itu dicetak dengan biaya dari masing-masing sebagai persembahan kepada gereja kita. Amin. Bisa memahami akan hal itu supaya kemudian tulisannya bisa tetap dibaca, tidak hilang seperti tulisan yang lalu. Kemudian hal yang berikutnya adalah kalau kemudian sebentar ke ruang sebelah ya, itu bagian dalamnya hampir sudah rampung ya, kecuali kemudian detail-detail yang kecil. Dan saya sudah berdiskusi dengan Ko Hengki, dengan ketua panitia pembangunan ya, Ko Holdi ya, bahwa memungkinkan untuk kita tanggal 23 ini kebaktiannya di ruang ibadah itu. Tapi dengan syarat ya kita lebih keras lagi. Karena pas WL ya. Oh enggak. Oh ya. Ya jadi nanti tanggal 23 kalau memungkinkan kita akan ibadah. Itu sebabnya ya dari hari Kamis ya
Kita mau untuk bersih-bersih, jadi membersihkan bagian dalamnya, ya, untuk kemudian bisa dipakai untuk ibadah supaya tidak ada debunya. Kemudian bisa memindahkan alat-alat ini dan supaya kemudian tempat ini bisa dibongkar. Sekarang kan kendaraan tidak bisa masuk ini karena sudah di depannya terhalang dengan pagarnya, saudara ya. Jadi kalau ini dibongkar bisa lebih dilihat lagi, ada kemajuan. Berapa banyak yang antusias mau pindah di sebelah? Amin. Berharap semua yang antusias itu datang untuk kerja bakti bersama-sama. Hari Kamis setelah makan siang lah, setelah makan siang. Jadi paginya boleh beraktivitas ya, setelah makan siang bisa datang dengan perlengkapan untuk membersihkan ya. Setelah itu bisa memindahkan tempat ini, ya, memindahkan semua alatnya. Dan kemudian kita bisa kebaktian tanggal 23. Dan tanggal 23 nanti ada event besar yang terjadi di belahan dunia yang lain. Yaitu Euro dan juga Copa America mulai minggu depannya. Kalau yang sekarang Euro kan lagi sekarang. Makanya minggu depan ya kostumnya pakailah tim nasional dari idola masing-masing. Ya, tadi pagi Spanyol luar biasa 3-0 saudara ya. Oke, siap dengan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Iya. Hari ini saya berbicara tentang pesta bagi sang anak, saudara ya. Pesta bagi sang anak. Ya. Pesta untuk sang anak. Saya ingin mendasarinya dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya ingin menyorot dari sisi keberadaan bapaknya, saudara ya. Karena ini Father's Day. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah perhatikan, mungkin bagian cerita ini sudah kita tahu. Tapi saya ingin untuk menelaah lebih jauh lagi dari sisi Bapa, ya. Kita melihat beberapa pelajaran yang penting. Hal yang pertama adalah dianggap mati. Dianggap mati di dalam ayat 12. Berkata begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa,
berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Dari sisi anak, ya, anak itu meminta warisan yang menjadi haknya dia. Kalau berkaitan dengan warisan, biasanya saudara ya, biasanya warisan itu diberikan setelah pemberi warisan itu meninggal. Biasanya ada ya orang tua memberikan pembagian demi pembagian, tapi selama masih hidup belum berlaku. Nanti ketika kemudian meninggal baru bagian itu diberikan. Ada yang seperti itu saudara. Ada mungkin ya yang kemudian kalau sudah berkeluarga menopang akan ekonomi daripada keluarganya bisa diberikan warisan. Tapi biasanya saudara yang namanya warisan secara harta kepemilikan itu diberikan saat ketika orang tuanya meninggal. Jadi ketika anak itu meminta ya bagian warisan yang menjadi haknya, itu sebetulnya menganggap bahwa orang tuanya sudah mati saudara ya. Dia meminta bagian itu. Kemudian yang kedua, ternyata bukan hanya anaknya yang menganggap ayahnya sudah mati saudara ya. Tapi juga ayahnya menganggap anak ini juga sudah mati saudara. Karena di dalam ayat 24 dikatakan sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Jadi bukan hanya anaknya yang menganggap ayahnya sudah mati, tapi bahkan ayahnya menganggap anaknya ini juga sudah mati. Karena tertera di bagian terakhir saudara ya, ketika anaknya balik dia sudah memberikan kata-kata ini, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Jadi dari pandangan orang tua, anak yang hilang itu juga sudah dianggap mati. Kalau kita baca ya Lukas pasal 15, dari 3 kisah, dari 3 perikop, semuanya tentang yang hilang. Dimulai dari domba yang hilang, kemudian dirham yang hilang, kemudian anak yang hilang. Dari 3 yang hilang itu 2 di atasnya, 2 sebelumnya itu dicari saudara. Ya, baik domba yang 99 ditinggal, 1 yang hilang dicari saudara sampai ketemu. Dirham dicari sampai ketemu, tapi anak nggak dicari saudara. Kenapa nggak dicari? Karena dianggap mati. Ini kata bapaknya sendiri, anakku ini telah mati dan bangkit kembali. Dan jadi tidak dicari. Ada yang mungkin mengatakan seperti ini, ya kalau domba kan tidak tahu jalan balik saudara. Kalau dirham kan tidak mungkin kemudian dia menemukan tuannya, ya. Jadi kalau anak ya dibiarkan aja nanti dia bisa balik. Tapi kalau kemudian saya telah lebih jauh lagi, kemungkinan karena kenapa ayahnya tidak mencari, sekalipun dirindukan, dinantikan kehadirannya, tapi dia tidak cari karena kemungkinan ini. Anaknya dianggap telah mati. Itu artinya apa saudara? Kalau kemudian anak menganggap orang tuanya sudah mati, kemudian juga orang tua menganggap anaknya mati, berarti sekalipun masih hidup, gak ada hubungan, gak ada fellowship, gak ada komunikasi. Saya berdoa demi anugerah Tuhan, gak ada dari satu pun di antara kita yang kemudian menganggap anak kita itu sudah mati. Atau orang tua itu sudah mati sekalipun masih hidup. Karena tidak ada komunikasi, tidak ada fellowship, tidak ada waktu-waktu yang terbaik. Tidak adanya suatu relationship antara ayah dan anak atau orang tua dengan anak. Amin saudara, itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua ada sisipan saudara ya. Bahwa boros dan foya-foya itu membuat melarat saudara. Kalau anaknya ini cerdas saudara, anaknya ini cerdas. Dia bisa saja harta warisan itu dia kelola. Dia manage, dia mungkin buka usaha atau sesuatu yang kemudian bisa membuat dia kehidupannya bisa bertambah secara materi, secara penghasilan. Tapi yang dilakukan adalah foya-foya. Jadi ini besar pasak daripada tiang. Kehidupan kita itu harus besar tiang daripada pasaknya saudara. Amin saudara ya. Kalau pendapatan 100.000 per hari, jangan pengeluarannya 120.000 saudara. Karena itu berarti besar pasak daripada tiang. Satu waktu akan habis semuanya. Ada memang situasi tertentu yang mengharuskan setiap kita bisa pengeluaran per bulannya melampaui akan pendapatan kita saudara. Atau melampaui gaji kita. Sekalipun ketika ada seorang abri atau seorang tentara ya prajurit datang kepada Yohanes dan ngomong apa yang harus aku lakukan? Cukup telah dirimu, hidupmu dengan gajimu.
Tapi ada waktu-waktu tertentu saudara, ya pengeluaran kita lebih banyak dari gaji kita itu tidak masalah. Untuk beberapa hal, kalau untuk pengembangan usaha misalnya. Atau sesuatu yang bernilai investasi. Investasi itu seperti apa misalnya? Pendidikan. Buat anak pendidikan itu investasi saudara. Jadi ada waktu misalnya di bulan-bulan ini saudara. Kalau kemudian harus menguras seluruh rekening untuk keberhasilan kesuksesan anak ya itu investasi. Amin saudara. Tapi mari setiap kita untuk kemudian memiliki suatu kehidupan yang bijaksana di dalam mengelolakan berkat Tuhan. Karena kalau kita dipercaya untuk pendapatan yang kecil dapat mengelola dengan baik, kita akan dipercaya untuk suatu hal yang lebih besar lagi. Amin saudara ya. Jadi ada untuk kebutuhan-kebutuhan buat jasmani kita saudara. Ada untuk saving, ada untuk Tuhan saudara. Melalui persembahan yang kita beri. Nah mari kita kelola dengan baik. Karena akan membuat melarat saudara hidupnya. Dan anak ini berakhir di mana saudara? Kandang babi. Saya kok lagi merenungkan kenapa Tuhan buat perumpamaan kok kerjanya di kandang babi saudara ya. Kalau misalnya pelihara kuda saudara. Kalau pelihara kuda ya manfaatnya mungkin bisa buat bendi saudara, narik bendi saudara ya. Atau kemudian bisa dibuat untuk bajak sawah misalnya. Atau bisa untuk kemudian itu kuda pacu ya. Kalau kemudian kuda pacu diikuti lomba dapat juara kan. Tapi kalau babi saudara, kulitnya nggak bisa dibuat bahan dari kulit begitu saudara. Kemudian bulunya kan nggak bisa dibuat untuk pakaian saudara. Seperti misalnya domba. Kemudian nggak bisa juga susunya dimanfaatkan saudara. Ada begitu ya produk susu babi saudara. Nggak ada saudara. Nah babi itu enaknya cuma buat apa saudara? Makan saudara. Dan saya itu baru merasakan saudara setelah mengalami dipenuhi Roh Kudus saudara. Betapa enaknya saudara yang namanya makanan daging bak saudara ya. Jadi tapi Tuhan menggunakan ini saudara. Kenapa tidak peternakan sapi misalnya atau peternakan kuda saudara? Di satu sisi saudara, bahwa babi itu juga memberikan suatu gambaran kehidupan yang sangat terpuruk sekali. Bayangkan kemudian kerja di kandang babi. Nah, coba kalau kemudian pergi ke kandang babi saudara, itu baunya melampaui semua peternakan yang lain saudara. Dan kalau kemudian keluar, sekalipun Anda tidak jabat tangan dengan bergaul karib, misalnya elus-elus, cuma kemudian hadir aja di kandang apa yang terjadi? Itu nempel saudara, ke bawah baunya saudara. Kalau nggak percaya, coba aja saudara, coba. Tapi Tuhan memberikan gambaran, loh kok ini kerjanya di peternakan itu bau. Dan nanti nilainya di mana saudara? Nilainya ketika dia kembali, kemungkinan baunya terbawa. Tapi penerimaan dari sang ayah itu luar biasa. Karena tanpa memikirkan anaknya udah bau, tanpa alas kaki, tanpa pakaian yang bagus, toh dirangkul saudara. Itu nilainya di situ. Jadi sebuah hal yang sangat kontra sekali perbandingan. Bagaimana keadaan kondisi daripada anak ini. Jadi poin kembali ke bagian ini, boros dan foya-foya itu membuat melarat. Amin saudara. Ya harus hidup bijaksana menggunakan keuangan dengan baik saudara. Amin. Amin saudara. Jangan sampai lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi saudara. Oke, hal yang berikutnya saudara. Oke, ayatnya di 13 bagian B saudara ya. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Hal yang berikutnya ya, sadar dan bangkit. Lalu ia menyadari, di ayat 17-nya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Pentingnya bagi setiap kita kalau kemudian kondisinya dalam keadaan seperti anak yang hilang ini, untuk adanya sebuah kesadaran dan akhirnya mengambil langkah untuk bangkit. Maka itu akan membawa kepada sebuah pemulihan. Amin saudara. Sebuah pemulihan di dalam hal posisi, status, kemuliaan, kedudukan dan otoritas. Amin saudara ya. Jadi harus ada kesadaran. Kemudian hal yang berikutnya saudara ya, pertobatan dan penerimaan. Ini endingnya
Luar biasa sekali ya. Maka bangkitlah ia, ya, anak yang bungsu ini, dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Jadi ayahnya yang kemudian menyambut, bahkan berlari ya. Lalu merangkul dan mencium dia, saudara. Ini akhirnya kalau kita baca selanjutnya, dia ngomongkan, aku sudah tidak layak lagi untuk disebut sebagai anak bapa. Jadikanlah aku. Jadi permintaannya dia turunkan statusnya dia. Dia tidak lagi kemudian mengklaim posisinya sebagai anak bungsu. Tapi kemudian dia mau sekalipun dijadikan sebagai seorang hamba. Asal kemungkinannya yang penting tercukupi kebutuhan secara jasmani. Daripada kemudian makan ampas bak. Kemudian tidak dapat, ya itu artinya sebetulnya mau dikasih bungkil pun ya tidak dapat, saudara. Nah jadi yang penting ya sudah, sekalipun aku sebagai seorang hamba, tidak apa-apa, tidak masalah. Asalkan aku ada di rumah Bapa. Dan kemudian bapaknya justru langsung ngomong kepada hambanya, ambil jubah, pakaikan itu, ambil cincin, taruh di jaring, kemudian ambil sepatu. Apakah berhenti di situ? Enggak. Kemudian ambil lembu tambun. Mari kita berpesta. Mari kita bersukaria. Karena anak yang hilang ini, yang telah mati ini bisa bangkit kembali. Kita bisa melihat saudara ya, secara profetik sih. Memiliki sebuah pengertian. Bicara jubah itu kan bicara kemuliaan. Jadi dia dikembalikan dalam posisi sebagai anak. Tidak dijadikan sebagai seorang hamba atau sebagai seorang upahan. Kemudian bicara mengenai cincin. Cincin itu bicara tentang otoritas. Kalau kita lihat di dalam kisahnya Esther, bagaimana kemudian raja menguatkan keputusannya dia dengan menaruh meterai cincinnya dia sebagai materai. Jadi cincin itu adalah otoritas. Dia diberikan kewenangan, bukan hanya kemudian menjadi hamba, tapi dia bisa memerintah para pekerja yang lain. Amin, saudara. Amin. Ya. Kemudian dari hal ini kita boleh belajar beberapa hal. Seorang ayah dapat memiliki lebih dari satu anak. Benar enggak? Benar. Tetapi seorang anak hanya memiliki satu ayah. Amin, saudara ya. Jadi seorang ayah bisa punya lebih dari satu anak. Kalau di zaman dulu bisa sampai 11. Ada yang sampai 15, saudara. Ya, anaknya. Tapi seorang anak hanya punya satu ayah. Karena itu ayah harus hadir dalam kehidupan anaknya. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Ruth di dalam ibadah Mother's Day. Orang tua itu harus hadir dalam kehidupan anaknya. Nah, ayah itu harus hadir dalam kehidupan anaknya. Amin, saudara. Maka kalau kita dihadapkan dengan pilihan seperti ini, antara pelayanan dan keluarga, apa yang harus Anda pilih? Kalau kemudian waktunya, momennya sama, tempatnya berbeda. Maka pilihannya adalah keluarga ketimbang pelayanan. Kenapa? Kalau pelayanan bisa digantikan oleh orang lain, saudara. Dan bisa memungkinkan orang yang menggantikan itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih diurapi daripada Anda, saudara. Bisa. Kalau kemudian diberi jadwal worship leader misalnya, di saat bersamaan kemudian anak dalam kondisi sakit. Maka yang harus dipilih bukan mempertahankan untuk tetap menjadi worship leader, saudara. Itu bisa diatur lah untuk digantikan oleh orang lain. Kenapa? Karena posisi sebagai orang tua, mau ayah atau ibu, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Bisa pahami? Karenanya anak itu orang tua, ayah dan ibu itu harus hadir di dalam kehidupan anaknya di momen-momen yang penting, saudara. Itu berbicara tentang apa? Adanya sebuah hubungan, adanya suatu komunikasi, adanya waktu-waktu yang berkualitas dengan anak. Dan saya bersyukur, saudara ya, di dalam beberapa hari ini melihat postingan, saya menilai bahwa itu juga momen-momen penting ketika anak itu lulus, saudara ya, dari tingkat TK ke SD, dari SD ke SMP, ya, dari SMP ke SMA, kemudian orang tuanya posting, saudara. Jadi ayahnya ya atau ibunya kemudian hadir, saudara. Itu momen penting, saudara. Menunjukkan akan kehadiran kita kepada anak kita bahwa kita ini ada loh. Jangan sampai kemudian gak ada sudah waktu yang terbaik, gak ada fellowship, sesibuk apapun. Setiap orang tua, ayah, ibu harus punya waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya. Amin, saudara ya. Harus bisa terus berkomunikasi.
harus membangun suatu relationship, saudara, dengan anaknya. Itu hal yang penting. Sebab tidak ada ayah, tidak ada figur yang lain yang bisa menggantikan peran ayah yang lebih baik, saudara. Ada yang lainnya, paman, om. Tidak bisa menjadi seorang ayah, saudara. Amin, saudara. Jadi betapa pentingnya kehadiran seorang ayah bagi anaknya. Ada ya, saya hadir. Ayahnya terpaksa atau dipaksa hadir. Karena terjadi sesuatu problem dalam perjalanan kehidupan orang tuanya. Jadi momen dipaksa itu biasanya kalau ndak pemberkatan nikah, resepsi. Tapi yang terjadi apa? Rasa canggung, saudara. Makanya ada suatu pernyataan begini yang bagus sekali. Ayah adalah cinta pertama buat putrinya dan hero pahlawan buat putranya. Amin, saudara. Jadi kalau kemudian ayah itu hadir, maka sebetulnya hal-hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Ada quote yang lain. Kalau engkau mengasihi anakmu, cintailah ibunya. Bisa dipahami, saudara? Cintailah ibunya. Maka kemudian anak itu akan berkembang dengan potensi terbaiknya. Saya ingin menunjukkan beberapa penelitian, saudara. Beberapa studi tentang gambaran bagaimana buruknya kalau kemudian seorang anak kehilangan ayahnya dalam kehidupannya. Saya ambil dari tulisannya Esther Idayanti, saudara. Ya. Yang kemudian saya ambil di FB-nya beliau, ya. Saya mengikuti semua tulisan-tulisan dari Esther Idayanti. Bill Glass, ya, seorang rohaniwan, dia berkata begini, tidak ada satupun dari antara mereka yang mencintai ayah mereka. 95% terpidana mati membenci ayah mereka. Siapa ini Bill Glass ini? Seorang rohaniwan yang meneliti selama 25 tahun di penjara, saudara. Dan kemudian dia menemukan fakta ini. Orang-orang di penjara itu 95% terpidana mati benci ayahnya. Itu artinya apa? Tidak ada suatu hubungan, saudara. Ayahnya melakukan sesuatu yang menyakiti akan anaknya. Sehingga kemudian anaknya benci, saudara. Sampai membuat anaknya melakukan tindakan kriminal yang membawa dia ke dalam penjara. Dan kalau kemudian 95% terpidana mati, saudara. Anda kalau terpidana mati itu berarti kategori apa, saudara? Kategori kejahatan yang luar biasa. Benar enggak, saudara? Jadi kalau terpidana mati itu kan kejahatan luar biasa di Indonesia itu apa, saudara? Narkoba, kemudian teroris, korupsi, kayaknya belum, saudara. Sebetulnya korupsi itu juga adalah kejahatan luar biasa, saudara, ya. Jadi hal-hal itu, saudara. Jadi kita melihat, saudara, hukuman mati itu pernah dijatuhkan kepada siapa sih? Kepada kejahatan yang luar biasa. Loh, kalau 95% terpidana mati membenci ayah mereka, berarti kehilangan figur ayah, saudara. Jadi pentingnya kemudian ayah itu membangun ya sebuah hubungan. Jangan sampai anak-anaknya kemudian dalam situasi yang seperti ini. Sigmund Freud, ya, psikiater, ketika seorang anak kecewa atau kehilangan respek terhadap ayahnya, maka sulit baginya untuk memiliki iman kepada Tuhan. Hubungan antara Tuhan dengan kita digambarkan seperti hubungan ayah dan anak. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan menyayangi kita. Salah satu kata Alkitab, saudara. Jadi kalau kemudian ini gambaran ayah yang baik itu tidak bisa ditunjukkan oleh ayah jasmaninya. Bagaimana dia bisa mau tahu, mengenal bahwa Bapa di surga itu baik, saudara. Kalau kemudian gambaran itu rusak. Jadi memang memiliki sebuah korelasi, saudara, ya. Kalau kemudian anak itu kecewa, gak ada respect, tentunya anak itu akan memberikan respect kalau orang tuanya jadi role model, saudara. Jadi suatu teladan, pengajarannya bukan hanya suatu kata-kata dari mulut, tapi bagaimana kemudian tingkah lakunya. Nah, ini sama seperti tadi, ya. Penyembahan itu kan bukan hanya mulut bibir. Sama, pengajaran itu bukan hanya mulut bibir, tapi kehidupan yang juga memberikan contoh atau teladan. Mari kita lihat yang lain, saudara, ya. Paul Fitts, saudara, profesor psikologis dari New York University,
mengadakan survei biografi terhadap kehidupan tokoh ateis seperti Hitler, Stalin, ya ini orang-orang komunis saudara ya. Richard Dawkins ya. Hubungan yang rusak dengan ayah mendorong mereka pada ateisme. Jadi ada korelasi yang signifikan saudara. Antara seseorang itu percaya kepada Tuhan dengan hubungannya dengan ayahnya saudara. Kemudian kita lihat lagi penelitian seorang psikiater, nggak disebut namanya. Pasiennya yang homoseksual memiliki pengalaman negatif dengan ayahnya, mengalami penolakan atau tidak ada kedekatan. Homoseksual itu apa sih? Penyimpangan saudara. Karena pada mulanya Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Amin saudara. Dan di toilet juga cuma ada man woman saudara. Jadi kan kalau kemudian yang lainnya itu penyimpangan. Dan di dalam pernikahan harus heteroseksual saudara. Jadi berbeda di dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Makanya tidak bisa IFJB itu menikahkan yang sejenis saudara. Amin. Dan ini penyimpangannya kenapa? Karena tidak adanya kehadiran Bapa. Dan saya mau beritahu sebetulnya bukan hanya anak bungsu yang terhilang. Tapi anak sulungnya juga yang terhilang saudara. Karena kalau anak bungsunya terhilang di luar rumah, anak sulungnya terhilang dalam rumah. Bayangkan saudara, saking gak ada suatu fellowship dia gak ngerti saudara. Ketika kemudian yang bungsu pulang, dia kemudian ngomong, wah bapak ini aku udah kerja ya. Bekerja keras, baru saja kemudian ini yang bungsu ini balik dan memboroskan hidupnya dengan pelacur. Dia ngomong pelacur loh saudara. Tapi bapak gak pernah kemudian membuat sebuah pesta. Dan ayahnya berkata begini, anakku engkau sudah bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Itu menunjukkan apa saudara? Dia tidak memahami hati bapaknya karena tidak ada fellowship. Tidak adanya sebuah hubungan. Maka penting pada hari ini untuk setiap kita ya. Kalau kemudian kehilangan ayah oleh karena dipanggil pulang oleh Tuhan ya. Maka Tuhan berkata, aku adalah Bapa bagi para anak yatim saudara. Jadi Bapa kita Bapa di sorga. Amin. Kalau kemudian kehilangan. Tapi kalau kemudian hari ini ayah masih ada. Tapi tidak ada sebuah fellowship. Mungkin bisa pesan melalui WA. Atau bisa telepon Happy Father's Day. Karena itu akan membuka ruang untuk terjadinya sebuah pemulihan. Kalau kemudian diawali dengan doa. Saya berdoa demi anugerah di momen Father's Day, hari ayah hari ini. Ayahnya hadir, anaknya balik kepada bapaknya. Sekalipun mungkin secara fisiknya nggak bisa dalam satu rumah atau satu lokasi. Tapi yang penting hatinya yang dipulihkan. Karena akan membawa kepada apa? Keselamatan dan pencapaian tujuan ke depan dari Tuhan. Daripada kemudian berakhir di penjara, menjadi ateis, saudara ya. Menjadi homoseksual. Lanjut saudara. Next, pernyataan berikutnya, hubungan adalah sesuatu yang penting dan harus dijaga. Hubungan yang rusak membawa masalah besar. Saya ingin mengambil contoh antara Daud dan Absalom. Bisa dibuka 2 Samuel pasal 13 ayat 24. Kemudian Absalom menghadap raja. Raja ini siapa saudara? Daud. Yang notabene ayahnya sendiri. Mari kita lihat komunikasi selanjutnya saudara. Lalu berkata, ini siapa ini? Absalom. Hambamu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini. Pendekatannya apa saudara? Antara raja dengan hamba. Bukan antara ayah dan anak. Daud boleh menjadi seorang worshiper yang luar biasa. Tapi tidak memiliki kedekatan dengan anak-anak. Saya mempelajari sih salah satunya karena banyak istri. Jadi banyak istri membuat kemudian banyak anak ya. Dan itu kalau disinetronkan akan sangat seru sekali. Anak yang satu perkosa anak yang lain. Anak yang satu bunuh anak yang lain. Anak yang satu memberontak terhadap raja atau terhadap ayahnya. Kita bisa lihat saudara, jadi rusaknya hubungan. Kenapa? Loh kok nggak bisa diskusi begitu di rumah? Pak, kita mau bikin pengguntingan bulu domba. Boleh hadir. Ini enggak, dia menghadap di dalam posisi sebagai raja saudara. Itu menunjukkan apa? Ketidakhadiran figur Bapa dalam kehidupan Absalom. Absalom itu apa saudara? Bapa
damai sejahtera. Karena Ab itu Bapa, Abraham, ya, Ab Bapa, saudara ya. Tapi hidupnya bukan berakhir dengan damai sejahtera. Akhirnya dia melakukan pemberontakan. Daud ya, dia hampir nyaris berhasil. Karena kemudian Daud keluar, saudara, Daud keluar dari istana. Dan yang dia lakukan berdasarkan nasihat Ahitofel. Ahitofel itu siapa? Ahitofel itu adalah opanya Berseba, saudara. Opanya Berseba. Yang Berseba itu sendiri dihampiri oleh Daud. Dan Ahitofel itu kemudian memberi nasihat. Nasihatnya seperti nasihat Tuhan, saudara. Ya sudah, dikeluarkan gundiknya daripada Daud dan itu dihampiri di depan semua orang Israel. Itu menggenapi apa yang dikatakan melalui Nabi Nathan. Kalau Daud melakukan di tempat tersembunyi, Tuhan mau menunjukkan itu di tempat terbuka. Melalui siapa? Absalom ini, saudara. Dan setelah itu atas nasihat Ahitofel supaya Daudnya itu dikejar. Untung kemudian dihalangi oleh Husai. Yang merupakan tangan kanannya Daud yang disisipkan. Memang Daud ini ahli perang, saudara, ahli strategi, saudara. Jadi dia biarkan Husainya. Dan kemudian nasihat Ahitofel itu digagalkan oleh Husai. Sehingga akhirnya tidak sampai bisa mengejar Daud. Tapi prajuritnya Daud lah yang kemudian memukul kalah dan membuat Absalom ini tewas. Kita bisa lihat hubungan daripada keluarga ini. Kenapa? Tidak adanya suatu fellowship. Tidak adanya waktu-waktu yang berharga. Tidak adanya waktu bersama keluarga. Sesibuk-sibuknya seorang ayah harus punya waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya. Amin, saudara. Harus punya waktu-waktu yang berharga dengan anak-anaknya. Karena kehadiran daripada ayah itu sangat penting sekali. Dan kita melihat kabar baiknya adalah di sini. Next, terakhir sekali. Iblis ingin merusak, ya. Iblis ingin merusak hubungan ayah dan anak agar gambaran Bapa di sorga rusak di mata anak. Tetapi Tuhan ingin memulihkan hubungan itu. Jadi iblis itu mau merusak itu, sudah, supaya seperti tadi, sudah, jadi ateis, jadi homoseksual, jadi kemudian melakukan tindak kriminal seperti itu pekerjaan. Ada sisi-sisi dari pekerjaan setan di situ. Tapi Tuhan ingin memulihkan hubungan. Saya mau menekankan di bagian ini. Ini kabar baiknya. Makanya buka hati dari para ayah di sini, para anak yang kehilangan figur Bapa, untuk kemudian menyambut ayat ini sebagai sebuah solusi jalan keluar. Maleakhi 4 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Penutup daripada perjanjian lama. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia, siapa? Yang nabi ini, saudara ya. Nabi Elia ini akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Firman ini berbicara tentang siapa sih? Elia, diutus Nabi Elia. Itu bicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis itu menyuarakan apa? Menyuarakan suara pertobatan. Menyuarakan suara kelahiran baru. Menyuarakan untuk orang itu bisa balik kembali. Nah, kalau kemudian setiap kita itu dengar firman dan kemudian bertobat, maka hati daripada bapak-bapak harusnya bisa balik kepada anak-anak. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Amin, saudara. Nah, setiap bapak, setiap ayah di sini bangun, saudara. Saya tahu bahwa di antara kita semuanya adalah ayah yang baik di tempat ini. Amin, saudara ya. Saya ingin menutup dengan bagian paling terakhir ini. Jejak seorang ayah akan melekat selamanya dalam kehidupan seorang anak. Kata Roy Lessin. Karena itu yuk mari kita memberikan sebuah sebuah keteladanan, jadi role model. Karena peran ayah itu penting sekali. Seperti Tuhan disebut sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, saudara. Jadi dari Abraham turun kepada Ishak, turun kepada Yakub. Ada warisan rohani di situ, saudara. Maka para ayah dipanggil harus bisa menjadi orang yang dapat mewariskan imannya kepada generasi berikut. Dan ayah yang seperti itu adalah ayah yang hadir bagi anaknya. Ayah yang punya fellowship, punya waktu-waktu yang begitu berharga dengan anak-anak. Kalau dia bisa menurunkan. Kalau kemudian
peran ayahnya udah nggak ada. Ada kabar baiknya, yaitu seorang Timotius. Timotius itu ayahnya nggak percaya Tuhan. Tapi perhatikan peran daripada omanya, Lois, turun kepada Eunike, mamanya, turun kepada Timotius. Maka peran daripada ibunya penting sekali. Maka baik mothers maupun fathersnya memiliki peran penting untuk kehidupan daripada anak-anak. Satu waktu saudara ya, dalam sebuah diskusi, kami menuju suatu keluarga yang baru saja keluarga itu kehilangan salah satu anggotanya, yaitu kehilangan ibu atau istri. Kemudian waktu itu Ici ya, satu mobil ya, menuju ke tempat itu. Ada pertanyaan yang kemudian agak sedikit menggelitik. Ici, mau pilih mana? Kalau kemudian salah satu dari bapak dan ibu tidak ada. Itu kan situasinya kan memungkinkan untuk bicara begitu. Ici bilang, ya dua-duanya sulit. Mendingan kalau kemudian ada papa dengan mama. Mendingan. Ya masing-masing sih ada sisi kelebihannya, ada sisi kekurangan. Dan itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena tidak ada pribadi yang sempurna. Saling melengkapi. Akan baik kalau kemudian lengkap. Karena kemudian peran ayah akan maksimal, peran ibu akan maksimal. Kalau keduanya hadir bagi anaknya. Kalau kemudian salah satunya, ya kita kan tidak bisa kemudian menolak situasi-situasi tertentu dalam kehidupan kita. Tapi pandanglah, karena ayat ini Tuhan lagi bicara tentang perumpamaan, saudara. Ini perumpamaan. Artinya bukan sebetulnya sebuah peristiwa, hanya Tuhan mau menggambarkan seperti apa Tuhan itu terhadap orang yang hilang, saudara. Jadi kalau kemudian tidak ada kehadiran figur Bapa, ya jadikan Tuhan itu sebagai Bapa. Amin, saudara. Maka pada pagi hari ini, pagi siang hari ini, mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Mulai apa, saudara? Kalau anak mulai mendoakan Bapa, kalau seorang Bapa doakan anak, maka biar waktu Tuhan yang kemudian terjadi. Kalau keluarganya adalah keluarga yang harmonis, ya puji Tuhan. Supaya kemudian kehidupan itu terus berlanjut. Agar dari generasi demi generasi Tuhan dimuliakan. Agar dari generasi demi generasi iman itu diwariskan. Amin, saudara. Seperti daripada Abraham, Ishak, Israel. Demikian saya ini dari papa saya kepada saya harus turun kepada anak saya. Supaya Tuhan dimuliakan dari generasi ke generasi. Dan iblis tidak mengambil keuntungan dari situ. Terakhir sekali saya mau mengucapkan selamat Hari Ayah.